Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom semuanya. Ayo sama-sama kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia luar biasa buat setiap kita. Haleluya. Bapa, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang Kau limpahkan buat setiap kami. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Engkau baik, sangat baik, menyertai setiap kami, tak pernah lalai, tak pernah terlelap. Immanuel, oh Immanuel, oh Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita bersyukur kepada Dia, Dia baik, luar biasa. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Oh, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan,
hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan sama-sama, hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh ya rala bakari ya rala lalame, shana rama ya rala lalamo. Haleluya.
Mari kita sembah Dia bersama-sama. Engkau baik bagi kami Tuhan, kami sembah, kami puja Allah yang setia. Engkau mengerti setiap kami, Engkau Tuhan yang kami perlu. Oh, Engkau mengenal pribadi kami Bapa, lebih dari yang kami tahu. Kami mau setia mengasihi-Mu, menyembah-Mu, melayani-Mu. Mari sungguh-sungguh kita beribadah pagi hari ini. Syaralaba karya batakara bayaralalaba. Hei aralalaba karibi uria masyu. Yesus, hanya bagi-Mu Tuhan pujian kami, sembah kami. Oh, mengalir kasih setia-Mu, mengalir kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Shandara bakari bakariamo ya ralalaba ya naralalaba. Haleluya. Ikara bakara lalalaba ya ralalaba sibikina ralaba ya ralalaba. Oh Yesus, thank you Lord. Ikarabaka ya ralalaba ya ralalaba shandaraba ya ralalaba. Oh anamaya naralalama ya naralalaba. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Katakan lagi kepada Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Katakan, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidup.
tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kau baik bagi kami Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Angkat tanganmu, katakan, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Mari sungguh-sungguh katakan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Amin. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari nyanyikan bersama-sama, katakan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Dia baik dan sungguh baik. Tuhan, Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar sedikit dari firman-Mu. Urapi setiap kami, pakai lidah mulut bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Singkapkan yang terselubung di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Iya, ayo semangat pagi hari ini. Sungguh-sungguh dengar firman. Kita buka di dalam Daniel pasal yang ke-8. Ya, saya yakin roh Tuhan menuntun kita untuk membaca Daniel pasal 8 ayat ke-18. Coba kita lihat ya. Dan ini saya lihat tadi waktu saya bilang, Tuhan mau buka apa untuk setiap kami, untuk jemaat Tuhan, ya. Dia bilang buka Daniel pasal berapa? 8. Ayat berapa? 18. Tapi saya baca sebentar, kok agak aneh ya. Apa hubungannya nih? Tapi saya pikir-pikir, ya kan, saya lihat lagi, oh ada sedikit ini, apa namanya, relate dengan kesaksian saya kemarin. Nah ya, apa itu? Hari ini agak-agak mistik Bapak Ibu Saudara ya. Jadi perhatikan depan belakang bagian dada ya. Bercanda saja, memang Bapak Pendeta itu suka menggoda ya.
suka jahilin umatnya. Oke, kita lihat di sini Daniel pasal 8 ayat 18. Sementara ia itu malaikat ya, Gabriel berbicara dengan aku Daniel ya, aku itu Daniel, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah, tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Ya, kita lihat di sini ketika Daniel berbicara dengan ketika malaikat berbicara dengan Daniel, Daniel merasakan kontak fisik, yaitu tubuhnya tidak mampu menahan kemuliaan yang ada pada Gabriel. Jadi Daniel sangat bergumul dan dia jatuh pingsan. Dia menahan berkali-kali dengan sekuat tenaga. Iki opo iki? Ono opo iki? Lho kok lah piye iki ya? Ya. Kenapa nih awakku kok kenapa? Badanku ini kenapa ini? Langsung pingsan dia kan? Nah, karena apa? Tubuh manusia tidak mampu sepenuhnya menahan kemuliaan Allah yang begitu besar walaupun lewat malaikat Tuhan. Ya, Bapak Ibu pernah didoakan lalu tumbang? Pernah ya? Ya, merasakan rasa kayak kok kakinya lemah gitu loh. Lah kok kayaknya maunya rest gitu ya. Ya nggak apa-apa didoakan biar rest ya kan. Tapi ada baiknya kalau sebelum didoakan, apalagi hamba Tuhan diurapi ya kan. Ya lihat dulu agak ke belakang ada nggak nih catchernya. Kalau nggak ada catchernya pasang kuda-kuda supaya kalau jatuh nggak sakit kepalanya ya. Ya kalau ada catchernya aman ya kan, ya udah ya apa namanya bisa aja tumbang begitu ya. Dan kebanyakan kalau kita doakan ya begitu rest dia tumbang begitu. Nah demikian juga Daniel, ketika malaikat itu berbicara dengan Daniel yang masih memakai tubuh manusiawi ini. Tubuh manusiawi itu walaupun Daniel itu rajin berpuasa, kudus hidupnya, kurang apa coba udah kayak malaikat Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi dia masih bisa rest. Masih bisa jatuh, masih bisa ya katakanlah pingsan, semaput. Nah begitu kira-kira. Karena apa? Kemuliaan Allah di dalam diri Gabriel, di dalam pribadi Gabriel begitu kuat, begitu hebat. Orang-orang yang suka dekat dengan Tuhan akan memiliki kemuliaan Allah yang begitu hebat. Kadang-kadang orang-orang ini Bapak Ibu Saudara enggak perlu terkenal. Cukup mereka hidup sederhana, hidup apa adanya, tetapi mereka memiliki kemuliaan Allah. Saya pernah bertemu dengan seorang hamba Tuhan ya, dia bukan pendeta. Dia juga bukan penginjil, tetapi dia hanya orang rumahan, tetapi suka dekat dengan Tuhan. Dia suka dekat dengan Tuhan. Dan ketika dia mendoakan orang, orang itu dilepaskan. Orang itu mendapat kekuatan baru. Orang itu mendapat jawaban doa. Orang itu dikuatkan. Ada api. Saya merasakan waktu itu saya belum terlalu mengerti. Tapi dia orang desa. Tapi dia punya api luar biasa ya. Tuhan ini luar biasa ini orang ini ya. Wah, kalau jemaat datang sama dia didoakan. Bukan Bapak Gembalanya loh, tapi jemaat. Wah, Bapak Ibu Saudara mau punya kemuliaan yang luar biasa? Lebih dari gembalanya? Harus dong. Jangan ya biarkan gembala aja pastor, itu kan tugas gembala. Ayo dong semangat hidup ya kan. Ya berprestasi gitu loh. Ya dengan apa? Dengan dekat dengan Tuhan, penuh dengan kemuliaan. Ya karena tubuh ini nggak mampu Bapak Saudara. Ya. Dan apa yang terjadi pada Daniel nanti kita akan lihat. Nah, apa relate-nya dengan kesaksian saya? Punya saya ini sedikit agak mistik sedikit Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kan seru kan? Nah jadi begini. Waktu kemarin saya itu jemput anak saya sekolah.
Saya lebih suka jemput mereka itu pakai motor, ya. Karena apa? Lebih cepat, ya. Kalau pakai kendaraan roda 4 itu lama, ya. Saya suka pakai kendaraan roda 4. Jadi cepat jemputnya dan saya lebih enjoy. Ya, memang anak motor kan Bapak Ibu Saudara ya. Ya, suka touring kemana-mana ya. Tanya kakak ipar saya nih ya. Touring ya dulu ya kan. Kalau sekarang ya nggak bisa karena apa? Ngurusin jemaat ya. Ya, sekarang ya dulu touring sama ya gadis tercinta saya ini. Gadis ya. Istri tercinta saya nih, Pastor Eni ya kan, kemana-mana pelukan berdua ya sampai ke Seluas, hampir ke perbatasan Kalbar Malaysia ya. Dan Bapak Ibu Saudara ya, saya itu pakai motor kemarin dan di depan saya itu ada tuiu tuiu tuiu. Aduh, ini ada ambulan nih. Tapi kok ambulannya lambat ya? Tapi saya dari jarak sekitar 500 meter, saya langsung merasakan, aduh. Kenapa kok aduh? Ya, mobil itu penuh dengan asap hitam. Saya melihat dalam penglihatan saya. Tapi saya harus cepat. Ya, saya mau jemput anak saya sudah jam 12 lewat. Dia sedangkan pulangnya kan 11.45. Kasihan nunggu lama. Walaupun dia senang. Ya kan karena dia masih main sama teman-temannya. Tapi kan kita kan mau makan siang. Iya, jadi harus cepat. Ini perut sudah keroncongan. Ya. Jadi saya harus cepat. Ini gimana ini? Saya kalau lihat kayak gitu, aduh malas saya menghadapinya. Ya. Tapi mau bagaimanapun, udahlah, hadapin aja lah. Di depan ada simpang, lewat jalan pintas. Saya dekat-dekat itu ternyata mobil ambulans lagi tuiu tuiu tuit 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 gitu ya bunyi-bunyinya ya. Tahu Bapak Saudara ya bunyinya ya. Saya dekat. Lalu di situ saya bukan mau gimana Bapak Saudara. Inilah Bapak Ibu Saudara tahulah sendiri ya kan bagaimana saya. Saya melihat roh jahat itu Bapak Ibu Saudara. Roh najis. Itu bukan hanya satu dua roh najis. Aduh mungkin ada puluhan, mungkin ratusan Bapak Ibu Saudara. Bentuknya ada macam-macam. Ya ada kayak alien lah. Ada kayak kuntil lah. Ada kayak kuyang lah. Ada makhluk-makhluk yang belum pernah ya dijabarkan di dunia ini, entah bagaimana rupanya. Pokoknya jelek semuanya, ndak ada yang bagus-bagus saudara, nggak ada yang ganteng, ndak ada yang cantik. Entah kenapa saya lihat di depan ada, ya Bapak Ibu Saudara tahu ya, ada bendera hijau nih gitu ya. Nah jadi aduh saya bilang ini sih entah orang ini banyak ilmunya, entah orang ini mati banyak kutuknya, ndak tahu saya. Saya di samping mobil tersebut, tuit 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 dia kan mau ndak mau Bapak Ibu Saudara. Saya paling malas dan pada waktu itu ya mereka itu setan-setannya itu saya bilang, saya ngomong Bapak Ibu Saudara. Ini banyak setan nih mobil. Malas saya. Aduh cepat. Aduh saya bilang. Ngomel saya Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Saya nggak tahan. Ya nggak tahan ngelihat kayak gitu. Selalu kalau dari dulu saya ngeliat kayak gitu. Mau muntah saya. Betul kata Paulus. Itu roh najis. Ya. Bahasa Jakartanya. Najong. Ya. Roh najong itu ya. Roh najis memang mau muntah. Ya itu beberapa kali pun kalau pelepasan itu saya ngelihat roh itu keluar ya, mau muntah rasanya ya. Entah kenapa. Kalau ingat itu Mami bisa ambilkan air putih nggak? Ya terngiang-ngiang Bapak Ibu Saudara. Hampir di sekolahnya Darlin itu Tuhan tolong saya ini mau muntah rasanya. Mual perut saya. Dan setan-setannya itu ngelihat saya Bapak Saudara. Pandangannya bukannya bagus. Ya. Udah sinis, jelek, nggak tahu diri lagi.
Ya, Bapak Ibu Saudara, betul kata Paulus itu, roh najis itu. Ya, ampun. Ya, mereka mungkin mau nyerang saya kali. Saya bilang, oh, dalam nama Yesus, jangan coba-coba kau, saya bilang. Ya, saya belok. Ya, syukurnya mereka nggak belok. Saya belok sendiri. Ya, entah kenapa dari dulu Bapak Ibu, pergumulan buat saya. Demikian juga kan Pastor Philip Mantova pernah ke neraka, dia muntah 1 bulan nggak mau makan. Makasih cintaku manisku. Bentar Bapak Ibu Saudara ya. Ya, itulah saya paling malas sebenarnya. Ke tempat-tempat ibadah mereka, ke tempat kuburan mereka, ke tempat ya pokoknya tempat mereka lah. Malas. Ya, malas saya. Dan dikonfirmasi sama kesaksian Bu Debi Basir. Bu Debi Basir itu pernah pelayanan sama seseorang yang mati suri dia. Orang itu mati suri, lalu orang itu tersebut bilang begini waktu di rumah sakit, waktu dia bangkit, dia ngelihat setan-setan di rumah sakit, Bapak Ibu Saudara. Di rumah sakit itu banyak sekali setan-setan. Ya, setiap ruangan setan semua katanya. Ya, dia minta tolong sama Bu Debi Basir supaya tidak bisa melihat itu lagi. Lah, saya kan mau bilang tolong Tuhan saya nggak bisa, jangan ngeliat kayak gitu lagi lah. Ya, ya kan susah juga. Ini kan demi kepentingan umat. Ya itulah harga yang harus dibayar Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mau melihat kayak gitu, saya doakan ya biar bantu saya ya. Siapa yang mau biar saya doakan? Saya puasa Esther dulu nih. Ya. Nah, Mbak Magdalena nih mau nih, nanti saya doakan ya. Biar di kamarnya dia lihat gini, gitu kan. Langsung. Pastor, setan pastor. Ya, Bapak Ibu Saudara. Enggak sih setiap saat saya ngeliat. Tapi kan kalau Tuhan bukakan, ngeliat saya. Entah dimanapun, termasuk di gereja. Ya, makanya kemarin itu saya tadi pagi waktu doa api, saya rada negur keras itu si Timo sama Lukas. Asik aja ngomong sendiri, ya. Itu mulai ada kayak lampu redap redup, ya kan? Aduh. Ya, ini pekerjaan setan yang membuat tidak konsentrasi. Makanya harus dikasih apa tuh namanya? Shock terapi. Nah, begitu. Ya, supaya yalah. Gitu mau ndak mau, ya. Aduh, ya. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, ya, ada di sini yang mau, mungkin Bu Suri ini mau kali ini bantuin saya, ya. Bisa ngelihat kayak gitu ya. Ya ini demi umat kan biar tahu membedakan roh. Oh, saya lupa nih Pak Daud nih. Dia mau nih ngelihatnya kayak gitu. Ya, mana Pak Daud nih? Ke WC kali ya. Ya. Aduh, saya bilang ngelihat kayak gitu. Itu setan-setannya tuh pose-posenya kayak artis Korea loh, pose-posenya loh. Jadi gimana sih? Ada yang beginilah, ada yang beginilah. Ada yang beginilah, ada yang beginilah. Ya, gitu pose-posenya itu ndak mau kalah dia dari artis-artis Korea gitu. Dan ngelihat saya macam bos aja dia ngeliat saya, tersinggung saya Bapak Ibu Saudara. Ya, kurang ajar kau. Ya, mau nyerang-nyerang kau. Dalam nama Yesus. Geram saya kan langsung ada belokan kan. Apa tuh namanya tuh jalan apa itu? Yang di Yosudarso sebelum pos polisi. Lupa saya. Yang belok di situ, yang nanti tembusnya ada Beliar. Itu ya. Tah, jalan apa tuh namanya? Ya saya belok begini, mereka lurus dia lihat, saya juga lihat. Lalu saya kan nggak mungkin kan lihat terus, lalu saya belok aja. Kalau saya ngelihat terus bisa tabrakan saya. Ya. Jadi saya lurus aja. Ya, itu sampai sekolahnya Darlene itu mau muntah di Don Bosco. Ya. Ya, mereka mungkin ada ratusan begitu. Ini orang ini apa penuh kutuk hidupnya. Aduh Tuhan ampuni.
Ya, badan saya rasanya nggak enak Bapak Ibu Saudara, ya. Iya, saya mau tengking tapi itu ya di alam roh mereka mengklaim itu tubuh punya mereka. Nah, itu tuh jahatnya setan. Jadi kalau orang mati tidak di dalam Tuhan, mereka mengklaim tubuh yang mati itu punya setan. Saya ingat kisah Musa. Musa, mayatnya diperebutkan antara malaikat dengan Lucifer. Betul? Itu ada itu di perjanjian baru, baca nanti di mana ya, pokoknya di Alkitab ya. Nanti kita ngopi-ngopi kita baca ya, kita sama-sama. Jadi waktu itu malaikat dengan Satan dengan iblis dengan Lucifer berebut mayatnya Musa loh. Akhirnya mayatnya Musa disembunyikan oleh Tuhan. Ya, mayatnya disembunyikan oleh Tuhan. Iya, Bapak Ibu Saudara. Oh, ternyata tubuh manusia pun berharga di mata setan. Tapi juga berharga di mata Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi pada Daniel ketika dia melihat? Selanjutnya, kita baca ayat yang terakhir, yuk. Ayat yang terakhir dari Daniel 8 ayat yang ke-27. Kita lihat di sini. Maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit. Amit-amit gue mah cuma lihat setan ya. Masa jatuh sakit? Ya kan, protes dong. Ya, ulangi lagi. Maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu tetapi tidak memahaminya. Apa yang terjadi pada Daniel? Dia jatuh sakit beberapa hari lamanya. Karena penglihatan yang hebat. Itu karena energinya terkuras. Energinya terkuras. Ya. Jadi jangan heran kalau pelayanan kita ini, kadang KKR kita, kadang kita pelayanan pelepasan, energi kita terkuras. Ada orang bilang, Allah cuma doakan kayak gitu aja kok susah. Dia belum ngerasa. Karena untuk melihat di alam roh dan untuk mendengar suara Roh Kudus yang begitu dekat dengan hati kita, hanya dibatasi leher aja ini, ya, lalu ke mulut, itu butuh energi yang sangat besar. Kalau nggak konsentrasi nggak bisa dengar. Kalau nggak kudus susah dengar. Bisa-bisa kalau nggak kudus hidupnya, dengar bukan suara Roh Kudus, Roh Kudis yang kamu dengar. Makanya harus bayar harga. Berapapun harga yang harus. Jangan aku bayar lah, kamulah sekali-sekali bayar ya. Iya. Iya. Nanti saya suruh Bu Esther, ayo Bu Esther doakan orang ini. Apa yang kau lihat? Itu dia. Ya. Harus kuat itu, harus punya skill di situ, skill di dalam roh. Ya, nanti baru ngerasain. Tuh Bu Kartini udah ngerasain itu. Aduh pastor, napa ini habis doakan orang kok capek rasanya. Ya karena memang energi kita dikuras, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika saya melatih Bapak Ibu Saudara, ini tim inti saya ya, mendoakan orang, saya kan rada menjauh dari jemaat tersebut yang didoakan, tapi saya menyuruh Bapak Ibu menumpangkan tangan ini karena biar urapannya kena Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, saya belum pernah ceritakan, nah supaya saya juga ndak habis energinya. Mohon maaf ya, kadang-kadang ya rahasia ini setahun baru kita kasih tahu. Ya, supaya ngebantu kita juga ya. Capek juga Bapak Ibu Saudara. Iya, kalau cuman 1 orang 2 orang. Lah kalau 10 20 satu-satu didoakan secara rinci.
Di alam roh Pak, saya lihat Pak ya. Oh Bapak ini Pak, Bapak begini Bapak. Aduh Tuhan Yesus. Ya, makanya nanti ya tahun ini saya akan latih ya. Ya, biar nolong saya Bapak Ibu Saudara. Kan enak kan kalau Bapak Ibu Saudara bisa semuanya. Aduh gembalanya tinggal duduk minum teh. Ya, bagus. Ya. Apalagi pastor yang kurang. Ini begini, coba konfirmasi betul tak? Oh ini. Oh betul. Ah lanjutkan Bu, lanjutkan Pak. Ya, ayo tengking. Ya kita tinggal kamera aja. Iya. Aduh, belum ngerasa sih lu. Ya, capek itu. Jadi jangan heran kalau saya ya memang harus konsentrasi dalam pelayanan ini. Ya Bapak Ibu Saudara. Makanya ya kalau udah pelayanan kayak gini nih, bawain ayam panggang. Biar nggak ngantuk aja kita pagi-pagi begini ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengerti di sini masing-masing pelayanan itu ada harga yang harus dibayar. Ya, jadi nggak mudah. Nggak peduli besar atau kecil. Ya, nggak peduli besar atau kecil. Atau orang itu ternama atau tidak. Tapi yang namanya melayani itu, ya, masing-masing ada harga yang harus dibayar. Ya, bersyukurlah kalau setiap kita ini aman sudah. Ya. Nah, ingat kemarin itu kalau aduh ya ngelihat Roro najis itu, aduh mau muntah. Tapi akhirnya saya berdoa, Tuhan tolong saya. Ya, pas ya sampai di sekolahnya Darlene itu, ya baru agak lega, baru dia hilang. Ya, tekanan-tekanan itu udah nggak ada lagi. Ah, makasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya saya berdoa biar apa yang kau lihat baik-baik semuanya. Ya, dan diberkati. Ya, kalau memang hal itu adalah menjadi tanggung jawab saya, tanggung jawab kami ini, ya ya udahlah nggak apa-apa lah ya. Tapi mungkin suatu saat saya butuh inisiatif Bapak Ibu Saudara untuk menolong setidaknya satu orang lah ya, nanti yang kayak saya. Kalau bisa lebih dari saya. Ya, ya bisa ngelihat, waduh pastor. Ya. Di sana itu ada jin botol. Jin botol, tingginya berapa Pak? Ada kali 5 meter. Oke Pak, kita botolkan dia supaya dia kecil. Iya kan menolong ya. Kalau kita harus konsentrasi ngelihat sana sini, capek loh ya. Mungkin nanti Pak Daud ini biar bisa ngelihat kunti, ngelihat kuyang, ngelihat apa bentar-bentar kalau KKR. Ya. Aduh. Nah, kenapa? Tuh kok setiap lewat desa kok aduh. Itu aja sekarang aja dia bilang, ada dukun nggak Pak? Saya bilang yang datang nanti. Ada pastor. Hah? Masa sih? Ada pastor. Oh, dan saya konfirmasi waktu KKR kemarin. Memang Bapak Ibu Saudara. Tapi lebih tepatnya mereka itu keturunan dukun. Lebih tepatnya keturunan dukun. Makanya kan ada mengalami ini tangannya ya koreng-koreng, hidup mereka ya mohon maaf nih ya jauh di bawah yang namanya sejahtera ya, hidup miskin. Aduh pokoknya betul-betul anak-anaknya ada yang step ya, istrinya juga apa seperti itulah ya, ya kayak sama begitu ya, spiritnya itu saya lihat. Coba cek orang tuanya pasti dukun. Nah itu. Nah ini Pak Daud nih mulai kan. Nah ada getaran-getarannya kan. Bersyukur saya. Ya. Iya. Dia kan orang KPU. Nah jadi kan bisa nanti ngelihat orang-orang legislatif. Mana yang ada setan. Mana yang... Mana tahu mau didoakan. Ya kan. Iya. Oke Bapak Saudara ya. Semangat terus. Ya seperti itulah. Ya yang kita lihat. Jadi intinya begini. Kalau kamu melihat hamba Tuhan yang pelayanannya model seperti ini, jangan heran kalau mereka kadang capek. Badannya tuh lo capek.
bukan jiwanya. Badannya capek, ya. Lalu ya, mereka butuh energi. Ya, jangan kamu kasih air perasan daun kates pahit. Ini Pak obat untuk kuat. Jangan. Ya, kasihlah air manis, air gula kah, susu kambing biar jos gitu, STMJ. Ya kan? Iya, jangan dikasih yang pahit-pahit. Ya, sudah kamu dilayani, kamu umat, kamu dilayani, ya kan? Kasih kue, kasih makanan, ya kan? Nggak apa-apa, nanti kan kamu yang nuai, kamu menabur itu. Ya, kasih minuman terbaik, minuman hangat, ya kan? Atau kalau dia panas, minuman air dingin yang menyejukkan, ya kan? Serasa mandi di air terjun, ya kan? Ya kan sekarang Palangka lagi panas-panasnya, Bapak Saudara ya. Setan juga lagi panas-panasnya dengar kita doa api. Ya Bapak Saudara ya, semangat ya. Jadi kita tahu Daniel juga nggak tahan juga. Ya, ya. Tapi kalau saya sih tahan sih ya. Apalagi Pak Yes tahan. Wah, luar biasa. Ayo Bapak Saudara. Apa ini? Banyak kali komennya ini. Ini ibu-ibu asik sendiri nih. Aduh, 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 aduh. Ya, Jalan Krakatau. Ya mungkin ya Jalan Krakatau tadi ya. Heeh. Harus siap-siap iman nih. Ya, iman Pak. Amin ya. Nanti saya doa puasa biar Bapak cepat dapat karunia itu ya. Langsung tajam membedakan roh. Ini roh, ada Roh Kudus, ini ada Roh Kudis ya. Jadi enak membedakannya ya. Oke. Oke ya. Baik Bapak Ibu Saudara. Oh ini kesaksian Kak Erin ya. Oke. Berdiri samping saya berbicara. Oh, iya puji Tuhan. Jujur saya juga pingsan. Ya, itulah hebatnya ya. Entah di depan itu Tuhan kah, entah di depan itu hantu, bisa aja kita pingsan Bapak Ibu Saudara. Oke, yuk kita berdoa ya. Kita belajar sama-sama pagi hari ini ya. Kalau nanti ada yang mau bisa ngelihat setan ya kan supaya bisa siaga 3. Wah, ya. Boleh ya. Tapi saya doakan semua Anda bisa biar merasakan yang sama. Ya. Iya, sekali-kali nggak apa-apa lah, ya kan. Tiba-tiba ngerasakan sangat-sangat kental sekali ada yang lewat di belakang. Shhh, pas lagi doa kan, apa ini, waduh, wah, ya, memang sekali-kali memang harus begitu Bapak Saudara. Tiba-tiba buka pintu ya kan, ada yang menggantung di atas gitu kan, langsung dia hilang lagi ya. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara malam-malam ke WC ada yang hihihi. Nah, memang begitu, harus kadang-kadang itu ya. Apalagi Paulus ini kan mau sekolah teologi ya, harus banyak ngelihat yang kayak gitu supaya di STT itu banyak setan juga itu ya, banyak setan itu ya. Jadi kamu harus kuat di sana, godaannya besar. Ya, oke, kita berdoa ya. Bapa, tolong setiap kami belajar sedikit dari firman Tuhan melalui kisah Daniel dan juga relate dengan kesaksian hambamu ini tentang penglihatan, tentang membedakan roh. Kami bersyukur Daniel luar biasa ya Tuhan. Tuhan pakai walaupun tubuhnya mungkin tidak mampu, tapi rohnya yang luar biasa excellent di hadapan Tuhan. Dan dia tetap melakukan tugasnya. Kami mengucap syukur bahwa Engkau memakai Daniel untuk menuliskan apa yang terjadi padanya, untuk menuliskan semua ya Tuhan. Walaupun mungkin tidak semua-muanya, tapi intinya kami tahu. Dan kami bersyukur bisa dapat karunia masing-masing. Kami mau setia dalam karunia-karunia kami. Mungkin saat ini belum terlalu tajam, tetapi hamba berdoa biar semakin waktu Tuhan mempertajam karunia umat-umatmu. Bapa, berkati mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur, berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati gereja kami, berkati juga umat-umat percaya di seluruh dunia, agar iman mereka tidak digoyahkan, agar iman mereka tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sertai kami, tutup bungkus, jauhkan daripada yang jahat. Di dalam nama Yesus, hari ini kami mau beraktivitas.
Tuhan yang memberkati. Biarlah berkat Abraham, Ishak, Yakub mengalir buat umat-umatmu. Mereka diberkati, mereka disertai, mereka sehat, mereka berhasil, mereka memperoleh rejeki yang kudus di hadapan Allah, dan dari sorga, pintu sorga terbuka untuk mereka membawa berkat yang luar biasa. Sebab rahmat-Mu selalu baru setiap pagi-pagi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, sertai setiap kami. Demi nama Yesus kami berdoa, dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, amin. Haleluya. Tuhan berkati, selamat pagi semuanya. Nanti tolong, ini siapa nih? Jacob telat ya. Nah, nanti harus ikut siaran ulang ya, biar dengar firman. Tuhan berkati semuanya. Shalom, God bless you. Shalom, Pastor Alfa, Pastor Edi, terima kasih, Pastor. Tuhan Yesus berkati. Shalom semuanya, Tuhan Yesus berkati. Oksan, kenapa nangis? Tuhan Yesus berkati, Bapak Ibu Saudara, semangat. Ya, Pastor. Pastor lagi masak. Si Oksan sudah bangun. Kenapa? Rewel Oksan. Ayo. Ngapa dia? Mimpi. Oh. Batuk dia. Batuk? Kok bisa batuk? Ketularan kah? Oh. Pilek ya, ketularan Oksa tuh. Aduh. Memanglah kau satu ya. Ya. Minum eta, susu eta, biar lendirnya keluar. Oke, Bapak Ibu Saudara, tetap semangat ya. Oksan, berdoa dulu buat Oksan nih. Ya, doa dulu ya buat Oksan ya. Kami berdoa dalam nama Yesus, darah Yesus sembuhkan Oksan, darah Yesus pulihkan Oksan. Dalam nama Yesus batuknya reda, batuknya sembuh, lendir-lendirnya bisa keluar dengan baik, dengan mudah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, makanan minuman Tuhan kuduskan, mungkin obat atau suplemen atau susunya Tuhan kuduskan, berkati. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor. Iya, Pak. Tuhan berkati. Nanti jam 11 kita jadi kunjungan kah? Nanti konfirmasi ya, Pak ya? Ya. Memang ada halangan, ya kita atur lah mungkin sore atau bagaimana gitu. Ya. Nanti kita atur. Oke, karena latihan jam 7 saja malam ini. Oh ya, latihan untuk performing art dan juga untuk Paskah mulai jam 7 malam ya. Karena kami ada kunjungan sebentar nih sama Bapak jam 6. Oke, Tuhan berkati. God bless. Semangat hari ini, diberkati selalu.